Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Arifa dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menyampaikan sistem peradilan pidana. Nah, untuk teman-teman sendiri, apakah udah tahu sistem sebagai sebuah pengantar itu apa? Nah, istilah sistem dalam sistem peradilan pidana setidaknya memiliki arti esensi keterpaduan integrasi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hakikat sistem menunjukkan arti sebuah bangunan, susunan, satu kesatuan namun di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagai unsur yang membentuk kesatuan yang totalitas secara keseluruhan. Sistem merupakan suatu keterpaduan antara konsep totem dan partes, dan tentu saja relasi struktural merupakan kenyataan dasarnya. Nah, untuk yang pertama, terdiri dari unsur atau bagian. Untuk yang kedua adalah unsur dan bagian itu saling mempengaruhi dalam interaksi dan interdependensi. Nah, untuk yang ketiga, menjadi kesatuan yang totalitas. Dan yang terakhir adalah memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Pengertian sistem. Nah, sistem itu sendiri merupakan sistem mengandung suatu keterpaduan di antara sub-sub sistem yang ada. Dengan kata lain, sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ruang lingkup untuk sistem peradilan pidana itu sendiri adalah yang pertama, sistem peradilan pidana sebagai suatu proses. Berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana, baik itu tahapan pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Untuk yang kedua adalah sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem. Yang merupakan sistem peradilan pidana adalah berorientasi pada tujuan dan hasil suatu peradilan pidana itu sendiri. Untuk yang ketiga, sistem peradilan pidana sebagai suatu model. Sistem peradilan pidana diartikan dilihat secara komparatif dari berbagai model dan karakteristik sistem peradilan pidana. Nah, untuk yang keempatnya, sistem peradilan pidana sebagai komponen subsistem, yang dapat diartikan sistem peradilan pidana berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan keputusan. Untuk yang kelima, sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Sistem peradilan pidana diartikan berorientasi pada kepekaan masalah, kemampuan untuk menyesuaikan, dan kemampuan untuk tanggap terhadap perubahan sosial. Tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi. Antara lainnya adalah yang pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Yang kedua, putusan pengadilan dalam menentukan salah atau tidaknya atas pelaku yang ditahan. Disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Nah, bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah pendekatan normatif, dan yang kedua pendekatan administratif, dan yang ketiga pendekatan sosial. Untuk pendekatan normatif sendiri ditandai dengan
prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Untuk yang pendekatan administratif, menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Nah, untuk pendekatan sosial sendiri, membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. It's